Ratusan warga dari berbagai wilayah berbondong-bondong mendatangi Pasar Modern Intermoda, BSD City, untuk mengikuti kegiatan pengobatan alternatif gratis yang diselenggarakan Yayasan Yuli Hendro Priyono YHP Foundation. Founder Yayasan YHP Foundation, Yuli Hendro Priyono mengutarakan, bakti sosial berupa pengobatan alternatif gratis ini dilaksanakan selama 3 hari, Jumat Minggu, 29 September tanggal 1 Oktober tahun 2023. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Tunarungu Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Kami berkolaborasi dengan manajemen Pasar Modern Intermoda untuk mengadakan bakti sosial, ungkap Yuli Hendro Priyono, Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Karena momennya memperingati Hari Tunarungu Sedunia, makanya tadi kita prioritaskan pasien tunarungu sejak kecil atau sejak umur tertentu. Alhamdulillah semuanya sembuh, dapat mukjizat dari Tuhan, imbuhnya. Pada kesempatan pengobatan alternatif gratis ini jumlah pasien yang ditargetkan sebanyak 300 orang setiap harinya. Pasien ini ditangani oleh 8 terapis. Tidak hanya tunarungu, sejumlah penyakit yang ditangani dalam pengobatan alternatif gratis ini, yakni tunawicara, saraf kejepit, sinusitis, katarak, kista, vertigo, migrain, asam lambung, ambien, asma, TBC, stroke, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Dalam kesempatan ini, Yuli Hendro Priyono menceritakan perihal awal dirinya memiliki kemampuan dalam melakukan pengobatan alternatif, sejak 16 tahun lalu. Waktu itu saya mengalami situasi di sekitar saya banyak orang sakit, baik keluarga, tetangga, hingga anak buah. Hari-hari saya menemui orang sakit dan saya berkeinginan bagaimana bisa membantu, jelasnya. Akhirnya saya berdoa kepada Allah dan diberikan kemampuan. Jadi tanpa menjalani ritual tertentu. Awalnya berpikir kebetulan. Ternyata setelah dipraktikkan ke internal dan ke beberapa orang, baru disadari bisa melakukan pengobatan imbuhnya. Berbekal kemampuan pengobatan alternatif tersebut, dirinya pun ingin terus memberikan manfaat kepada masyarakat luas tanpa memandang suku, bangsa, maupun agama. Pengobatan ini sudah dilakukan di berbagai tempat, di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Cimanggis Depok. Target dari pengobatan ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Pasien ada dari Kalimantan, Maluku, bahkan Korea. Ke depan, saya ingin keliling Jawa terlebih dahulu, katanya. Kegiatan hari ini apa? Kegiatan hari ini sebenarnya awalnya dalam rangka memperingati Hari Tunarungu Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September. Kemudian kami berkoordinasi dengan manajemen Pasar Modern Intermoda untuk mengadakan bakti sosial. Nah, kebetulan momennya adalah peringatan Hari Tunarungu, makanya tadi pertama kita prioritaskan yang dari kecil mengalami tunarungu atau di usia tertentu mengalami tunarungu. Alhamdulillah semuanya sembuh, dapat mukjizat dari Tuhan. Oke. Target pasien berapa, Pak? Target pasien kita batasi hari ini 300, Pak, per hari. Karena pengalaman kami kalau bakso seperti ini 500 itu, pasien ke 500 itu pas jam 12 malam. Jadi mudah-mudahan nanti sebelum jam 8 sudah selesai. Cabangnya di mana aja, Pak? Cabangnya, Pak? Kita tidak ada cabang. Di sini ya? Enggak, jadi markas atau holdingnya YHP Foundation itu di Puri Gading, Bekasi, Mas. Pak Tidak ada cabang di mana-mana. mulai bisa merasakan atau bisa menyembuhkan tuh mulai kapan, Pak? 16 tahun yang lalu, Mas. Ceritanya gimana, Pak? Boleh ceritain sedikit, Pak? Ceritanya begini, waktu itu saya mengalami situasi semacam pressure lah, secara psikologis dan lingkungan. Jadi di sekitar saya banyak orang sakit, apakah itu anak buah saya, keluarganya, atau tetangga saya. Hari-hari saya menemui orang-orang sakit dan saya berkeinginan bagaimana supaya bisa membantu lah. Ya kalau secara finansial waktu itu, 16 tahun yang lalu saya masih terbatas. Akhirnya saya curhat sama Tuhan. Berawal dari rasa empati dan kasihan itu tiba-tiba saya diberikan titipan yang baru. Jadi saya tidak menjalani ritual-ritual tertentu, tidak. Kalau metodenya bisa disebutkan nggak sih, Pak? Dengan Bermacam-macam metodenya, tergantung kasusnya, Mas. Jadi tidak ada istilah atau metode terapi tertentu, tidak ada. yang paling banyak ditemui, Pak? Yang paling banyak setahun ini adalah saraf kejepit, tunarungu, ya, tunawicara, kemudian asam lambung yang akut atau GERD, ya, vertigo, migrain, ambien, basir, ya, pengapuran juga, stroke.
nggak banyak. Pasien ejakulasi di sini kurang Pak ya? Ejakulasi dini rata-rata kan malu mas. Oh, malu. Biasanya itu saya tembak dulu, kamu Edi ya? Dia bingung, Edi itu apa? Ejakulasi dini, baru ngaku iya Pak Haji, gini-gini gitu. Banyak anak muda nggak yang edi Pak? Jarang, rata-rata ada yang komorbid, diabetes, kemudian usia di atas 40 lah. Bahkan lemah syahwat banyak, lemah syahwat juga banyak. Anak muda Pak? Tidak, di atas, di atas 30 ya. Mereka ada yang jujur sudah berobat kemana-mana, ada yang malu-malu. Jadi saya tembak aja kadang karena feeling ya. Bro, mau nggak begini lah, baru ngaku. Wah itu yang saya tunggu Pak Haji gitu. Banyak yang seperti itu. Kemana Pak? Kalau lemah syahwat, kalau tidak ada komorbid diabetes, insya Allah sekali aja langsung jadi. Langsung berhasil. Walaupun dia 40 tahun lemah syahwatnya. Tidak ada masalah. Ambeien juga begitu. Saraf kejepit sama. Saraf kejepit itu ada yang belum operasi, sudah bertahun-tahun, mungkin ada yang di atas 10 tahun. Bahkan pasca operasi tambah lumpuh juga ada. Ya datang ke rumah sehat, di Happy Foundation. Dengan sekali terapi selalu ada perubahan. Dan sudah bisa jalan normal lagi. Haji, dari rumah sakit ini dari jam berapa dibuka sampai tutup semua? Rumah sehat kami itu di Bekasi, di Puri Gading itu hari Sabtu Minggu aja mas. Jadi buka dari jam 9 sampai jam 17.00. Jadi kami ini para terapis tim IHP ini semuanya bekerja. Jadi Senin sampai Jumat kami mencari nafkah, bekerja. Sabtu Minggu kami berkumpul untuk melayani masyarakat. Siapapun, gratis tanpa syarat apapun. Apapun agamanya, apapun sukunya, kami layani semua. Berarti di pasien sendiri dari mana aja Pak? Wah seluruh Indonesia. Dari Kalimantan, dari Maluku Utara, bahkan ada dari Korea, dari Arab Saudi juga ada. Setelah ini ingin berkeliling kemana lagi Pak? Saya keliling Jawa dulu. Ya. Samping terapi yang seperti tadi, apakah ada doa yang harus dilakukan? Gimana? Di samping terapi yang tadi, ada doa-doa khusus dulu? Tidak ada. Pasien saya ini kan semua agama ada, jadi berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kalaupun lah tiba-tiba ada feeling untuk wah ini harus dikasih air gitu kan, saya ajak berdoa pasien sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu dimulai sejak kapan sih? 16 tahun yang lalu. Berarti ke rumah sakit itu? Oh iya, dari awalnya dulu begini. Awalnya itu saya berawal dari internal dulu, karyawan dulu, karena curhat saya kepada Tuhan kan ini bagaimana kalau situasi kayak gini. Ternyata tiba-tiba ada karyawan sakit, saya ada sinyal untuk mengobati sembuh. Pertama saya nggak percaya, paling kebetulan aja kan. Di Intermoda berarti sampai kapan Pak? 3 hari lah. Oh 3 hari. Pak Haji, tadi Happy Foundation sudah mau bekerja sama untuk memberikan pengobatan gratis di pasar modern Intermoda. Iya. Jadi harapannya gimana? Harapannya semoga bisa membantu masyarakat yang ada sekeliling pasar ini dan masyarakat luas. Apa sih sering ngadain? Kemungkinan kalau ini bagus, mereka banyak yang tertarik, kita akan buat berkontinu. Kontinu berarti ada. Saya namanya Jeffrey Setiawan sebagai Section Head Marketing Pasar Modern Intermoda. Oke. Pak Jeffrey.